ريحانة المصطفى ريحانة المصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pendengar RRI yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita kembali bersua dalam jalinan radio kita tercinta. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema inspirasi yang akan kita kaji yakni Islamic Parenting, mencetak generasi Rabbani. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mencetak generasi Rabbani ini merupakan tanggung jawab setiap kaum muslimin. Karena lahirnya generasi Rabbani ini adalah dambaan kita semuanya, yang dengannya menghadirkan wujud tatanan kehidupan yang penuh dengan keberkahan, yang di dalamnya melahirkan daya manfaat untuk kebaikan kehidupan manusia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama membangun spirit untuk mencetak generasi Rabbani dari inspirasi yang tertuang di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita mengkaji Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melahirkan profil generasi yang Rabbani, itu banyak sekali faidah dan hikmah yang dapat kita petik. Poin yang pertama, doa Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 74, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan anak keturunan sebagai penyejuk hati. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah anak keturunan kami sebagai imamul muttaqin, sebagai pemimpin bagi generasi-generasi yang bertakwa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah dan faidah yang tertuang di dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 74 ini, bahwa mencetak generasi Qurani, potret dan profil utamanya adalah generasi yang qurratu a'yun. Jadi generasi Rabbani adalah generasi yang qurratu a'yun, sebagai penyejuk hati. Penyejuk hati orang tua, penyejuk hati masyarakat, penyejuk hati bangsa dan negara, sehingga dengan kehadirannya itu menjadi solusi kehidupan, sehingga dengannya menjadi figur teladan. Dan yang kedua, di dalam untayan doa ini, bahwa mencetak generasi Rabbani itu imamul muttaqin, sebagai wujud perwujudan lahirnya pemimpin-pemimpin yang bertakwa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang kedua, doa Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surah Al-Baqarah ayat 128. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Rabb kami, jadikanlah kami
orang yang berserah diri kepadamu, dan jadikanlah dari keturunan kami umat yang berserah diri kepadamu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam doa ini Nabi Ibrahim berdoa untuk dirinya dan anaknya Ismail agar dijadikan anak yang pribadi yang muslim sebagai perwujudan dari generasi yang Rabbani, dan berdoa pula agar umatnya, agar anak keturunannya, generasi-generasi berikutnya pun adalah orang-orang yang senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai perwujudan untuk mencetak generasi yang Rabbani. Kemudian di poin yang ketiga, masih dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang tertuang di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-35. Rabbij'al hada baladan amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Rabb, anugerahkanlah kepada kami ya negeri yang aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan jauhkanlah aku beserta anak keturunanku dari penyembahan yang berhala. Poin utama sebagai hikmah untuk mencetak generasi Rabbani yang tertuang di dalam ayat ini, yakni bahwa generasi Rabbani adalah generasi yang senantiasa membawa perubahan untuk negerinya, sehingga negerinya itu menjadi negeri yang aman, negeri yang damai, negeri yang sejahtera, negeri yang tentram. Kemudian generasi Rabbani ini adalah generasi yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan terjauh dari berbagai bentuk kesyirikan. Kemudian poin yang keempat, masih dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surat As-Saffat ayat yang ke-100. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh. Jadi generasi Rabbani adalah generasi yang soleh, generasi yang senantiasa terdepan di dalam amal ketaatan, generasi yang menjadi public figure di dalam amal soleh, sehingga ia menjadi keteladanan bagi orang yang lain di dalam fastabiqul khairat. Ya, mari kita tanamkan kepada anak kita sebagai perwujudan mencetak generasi Rabbani yang senantiasa gemar di dalam amal soleh. Kemudian perwujudan generasi Rabbani yang berikutnya, poin yang kelima, doa Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-40. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati wa rabbana wa taqabbal du'a. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikanlah aku beserta anak keturunanku muqimas shalah, generasi yang senantiasa mendirikan salat. Bahwa mencetak generasi yang Rabbani adalah generasi yang senantiasa terdepan untuk menegakkan sholat, generasi yang gemar, generasi yang semangat untuk mendirikan sholat 5 waktu dan sholat sunnah yang lainnya senantiasa dijaga. Bahkan dia juga menjadi muqimah sholat, menyeru umat Islam yang lalai terhadap sholatnya untuk diingatkan, sehingga terpanggil dan tergagas untuk senantiasa mendirikan sholat. Maka dari itu, ayo kita wujudkan mencetak generasi Rabbani yang muqimah sholat. Kemudian poin yang ke-6, doa Nabi Zakaria alaihissalam, surat Anbiya ayat ke-89. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa anak keturunan, sedangkan engkau adalah sebaik-baiknya waris.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam doa ini itu terpatri untuk mewujudkan dan mencetak generasi Rabbani adalah generasi yang senantiasa terpaut erat doanya untuk lahirnya generasi-generasi yang gemilang, yakni generasi yang Rabbani. Kita ketahui Nabi Zakaria adalah nabi yang Allah uji untuk ditangguhkan mendapatkan keturunan, tapi tidak pernah lepas daripada doa dan harapan kepada Allah, sehingga lahirlah anak keturunan yang soleh sebagai perwujudan dari mencetak generasi yang Rabbani, yakni lahirlah anaknya yaitu Yahya, yang mana Yahya ini sebagai penerus dakwah dari Nabi Zakaria alaihi salam dan diangkat pula menjadi nabi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang berikutnya, poin yang ketujuh, doa isti'imron dalam surat Ali Imran ayat ke-35-36. Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrar. Ya Allah, aku bernadar kepadamu terhadap janin yang aku kandung di dalam perutku, muharrar. Jadikanlah ia kelak sebagai muharrar, orang yang senantiasa berkhidmat kepadamu, fataqabbal minni, dan terimalah doaku ini. Dari poin yang 1 sampai poin yang ke-6 itu adalah untaian doa seorang ayah untuk dirinya, untuk anaknya, untuk keluarganya, dan untuk keturunannya di kemudian hari. Tapi di poin yang ke-7 ini adalah spesifik doa seorang ibu, dan di dalam doa ini adalah doanya Hannah isti'imron untuk lahirnya seorang anak keturunan yang salihah, yakni lahirlah Maryam. Dan di ayat setelahnya, wa inni a'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Jadi Hannah berdoa untuk Maryam, ya Allah, lindungilah ia dan anak keturunannya dari godaan setan yang terkutuk. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang ibu yang terkasih yang mencintai anaknya sepenuh hati itu senantiasa berdoa kepada Allah agar anaknya itu istiqomah di dalam ketaatan dan agar anaknya terhindar dari godaan setan. Jadi perwujudan mencetak generasi yang Rabbani ada generasi yang senantiasa terpaut dan terpati doa terhadapnya dan mengharap pertolongan dan permohonan kepada Allah agar senantiasa di dalam lindungan dan rahmatnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian poin yang ke-8 sebagai inspirasi melahirkan generasi Rabbani dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, wahai Rabbku, ilhamkanlah padaku untuk bersyukur atas nikmat-Mu yang telah Engkau karuniakan padaku juga pada orang tuaku, dan ilhamkanlah padaku untuk melakukan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan perbaikilah anak keturunanku. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam doa ini untuk mencetak generasi Rabbani itu berpotret kepada poros figur seorang ayah. Dan doa ini adalah terkait dengan Abu Bakar sebagai sosok figur teladan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memohon untuk senantiasa menjadi hamba yang bersyukur, memohon agar menjadi orang yang senantiasa giat di dalam beramal soleh, dan berdoa juga untuk kebaikan diri dan kedua orang tuanya, dan juga berdoa untuk berharap lahirnya anak keturunan yang soleh. Jadi kita tanamkan mencetak generasi yang Qur'ani adalah generasi yang senantiasa gemar untuk beramal soleh.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan poin yang terakhir, poin yang ke-9, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas. Ya, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wila. Ya Allah, jadikanlah ini Ibnu Abbas sebagai anak yang menjadi generasi Rabbani yang faqih, paham terhadap urusan agamanya, dan dia ahli di bidang tafsir Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di poin yang terakhir ini bahwa perwujudan mencetak generasi yang Rabbani adalah generasi yang senantiasa mendalami ilmu agama dan mendakwahkannya kepada umat manusia. Dan di dalam endingnya faqihu fiddin wa alimhu ta'wila, yaitu generasi yang senantiasa dekat dan gemar terhadap Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita wujudkan untuk mencetak generasi yang Rabbani sebagai figur inspirasi untuk kejayaan negeri kita. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Demikianlah renungan singkat yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.